Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan, kami awal khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan cara mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjadi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Dari jemaah yang Allah, di antara bentuk ketakwaan seorang muslim, apalagi kalau dia memang seorang laki-laki yang tidak ada tubuh sama sekali, ketakwaannya adalah diwujudkan dengan cara mengerjakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu salah satu dari ibadah yang diwajibkan kepada laki-laki yang mereka tidak memiliki bentuk tertentu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang mengikuti sholat Jumat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa mandi pada hari Jumat, kemudian dia bergegas untuk berangkat ke masjid, jalan kaki, tidak berkendaraan bila memang rumahnya tidak jauh, berusaha mendekati posisi imam yang di depan, mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak berbuat sia-sia, maka dia akan mendapatkan pahala 1 tahun. Pahala 1 tahun yang mencakup pahala puasa sunnah dan qiyamul lailnya. Siapa dari kita yang mulai selama 1 tahun belum ada? Siapa dari kita yang puasa sunnah dalam 1 tahun belum ada? Diberikan bagi orang yang datang sholat Jumat pahala dia mulai setahun dan pahala puasa sunnah setahun. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Tirmidzi dan lain-lain tadi, Nabi tidak mengatakan cuma sekedar datang Jumatan. Nabi menyebutkan ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka diganjar dengan pahala tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini, sebagai bentuk reminder, saya tidak menyampaikan dengan bahasa positif cara sholat Jumat itu seperti ini. Saya akan membalik, kita berkaca dari kesalahan sebagai kaum muslim hadir sholat Jumat yang membuat pahala yang mereka dapati dari sholat Jumat itu tidak begitu maksimal sebagaimana disebutkan. Apa saja kesalahan-kesalahan itu yang membuat mereka tidak dapat pahala Jumat? Pertama, meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Kita dapat di sebagian kantor, orang pergi zuhur, orang pergi Jumatan, mereka tidak Jumat, mereka makan, bahkan tidak sholat sama sekali. Nabi SAW sampai mengatakan, hendaknya berhenti kalian untuk meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan membuat kalian terkunci mati pada hari kiamat. Dan Nabi SAW melarang orang untuk meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut, karena itu di antara tanda-tanda atau yang membuat mereka jatuh ke dalam kemunafikan. Kesalahan berikutnya, datang sholat Jumat tapi tidak mandi. Disebutkan dalam hadis yang awal tadi, barang siapa mandi pada hari Jumat, maka untuk mendapatkan pahala 1 tahun yang isinya puasa sunnah dan qiyamul lail 1 tahun, dimulai dari seseorang mandi pada hari Jumat. Ustaz, bagaimana dengan kami yang kantor? Jawabannya, sebelum berangkat ke kantor, mandi Jumat. Yang mandi seperti mandi junub yang diniatkan, seperti mandi junub tapi niatnya adalah mandi Jumat. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi. Artinya, membuat istrinya mandi maksudnya adalah menyetujui istrinya pada hari Jumat.
Sehingga di hari Jumat itu junub ataupun tidak junub dia mandi. Ini baru akan mendapatkan pahala maksimal dari sholat Jumat. Kebanyakan dari kita pergi ke kantor hanya sekedar mandi biasa. Yang benar di hari Jumat niatkan untuk mandi Jumat. Karena kadang-kadang setelah kita sampai di kantor tidak ada lagi waktu untuk kita pulang ke rumah yang itu mandi. Atau di kantor tidak ada tempat mandi. Yang juga merupakan kesalahan adalah tidak sikat gigi dan tidak memakai wangi-wangian. Karena Nabi SAW dari hadis yang di awal tadi, dia bersikat gigi dan menggunakan wangi-wangian yang dia punya. Maka akan sangat bagus kalau kemudian di masjid disediakan satu kotak yang isinya adalah parfum, supaya kaum muslimin yang menghadiri sholat Jumat dan tidak menggunakan parfum atau tidak bawa parfum, mereka juga bisa menggunakan parfumnya. Kesalahan yang lain adalah terlambat datang ke masjid, baru muncul setelah khatib di atas mimbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang hadir sholat Jumat, kata beliau, barang siapa mandi pada hari Jumat, yang caranya seperti dia mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid, datang paling awal, maka dia seperti berkurban dengan unta. Dia dapat pahala tambahan seperti orang yang kurban dengan unta. Barang siapa yang datang pada waktu kedua, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban atau bersedekah dengan sapi. Siapa yang datang pada waktu ketiga, maka dia seperti bersedekah dengan kambing. Siapa yang datang pada waktu keempat, maka dia seperti bersedekah dengan ayam. Siapa yang datang pada waktu kelima, maka seperti bersedekah dengan telur. Dan setelah khatib di atas mimbar, maka malaikat yang berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang yang datang hari sholat Jumat menutup catatan lembaran mereka. Dan tidak lagi dicatat pahala itu bagi orang yang datang setelah khatib di atas mimbar. Anda diri kita perbaiki pada Jumat-Jumat yang akan datang. Bagi orang-orang yang masih saja terlambat datang ke Jumat. Di antara kesalahan yang lain adalah datang lebih awal, tapi tidak mau masuk ke dalam masjid, tidak mau menempati shaf yang paling depan. Padahal Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tahu pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang duduk di shaf yang terdepan, dan tidak bisa dicukupi untuk semua orang kecuali dengan cara undian, niscaya kalian akan bikin undian. Bila masjid Al-Hijrah ini misalnya shaf pertamanya hanya muat untuk diisi 40 orang, yang datang sekarang misalnya 300 orang. Seandainya 300 ini semua tahu pahala yang Allah berikan bagi yang 40 yang ada di depan, niscaya mereka akan bikin arisan. Yang salah lagi adalah sebagian orang sudah datang di awal, malah justru menempati sosok yang paling belakang. Padahal pahala yang besar bagi orang yang di depan. Berbeda kalau memang sudah habis soft di depan, lalu kemudian isi soft kedua, ketiga dan seterusnya. Makanya juga Nabi SAW mengatakan sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan soft yang paling buruk buat laki-laki adalah yang paling belakang. Di antara kesalahan yang lain adalah saat khutbah sedang berlangsung, mereka memainkan sesuatu yang membuat tidak konsentrasi. Kalau di zaman dahulu orang-orang bermain kriket, karena di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, masjidnya itu memang beralaskan tanah saja, tidak ada karpet, tidak ada keramik. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, "Man masal asra faqad lagha." Siapa yang saat khutbah sedang berlangsung pegang-pegang batu, maka dia berbuat sia-sia. Kalau di zaman kita sekarang, karena sudah ada karpet, kadang-kadang sebagian orang sibuk menggambar sesuatu bahkan. Karena kalau mereka bawa sajadah dan sajadah yang di ujungnya ada rumbai-rumbainya, maka sibuk mengepang rumbai. Di zaman sekarang ada yang lebih musibah, yaitu sibuk memainkan HP. Maka habis pahala yang mereka dapatkan menjadi sesuatu yang sia-sia, dikarenakan memainkan sesuatu yang justru melalaikan mereka dari dalam khutbah yang sesama. Di antara yang juga merupakan kesalahan yang bisa menghapuskan pahala Jumatan itu, atau paling tidak membuat derajat pahalanya menjadi turun, adalah berbicara pada saat khutbah sedang berlangsung.
Waktu khutbah sedang berlangsung, wajib bagi kita untuk menerangkan dengan sesama dan tidak boleh bicara. Coba kita bayangkan. Nabi SAW mengatakan begini, "Idza qulta li akhika ansit wal imamu yakhutub faqad laghun." Kata Nabi SAW, kalau kamu lihat ada orang sedang bicara lalu kamu bilang, diam. Kamu berkata, diam. Kamu suruh orang lain diam. Padahal khutbah sedang berlangsung, sesungguhnya kamu sendiri juga berbuat sia-sia. Itu nyuruh orang diam. Bagaimana dengan yang memang bicara? Sementara supaya orang bisa mendengarkan dengan sesama, itu disuruh kita. Biasanya kita mengatakan kepada orang, diam, perhatikan. Berkata seperti itu saja membuat jumatan kita menjadi kurang pahala, apalagi kalau kita bicara. Kecuali yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah mendengarkan khutbah dan bersama. Masalahnya ada kesalahan yang lain, yaitu ketika seseorang datang ke dalam masjid untuk melakukan sholat Jumat, yang mereka cari memang adalah tempat untuk bersandar, memang menyengaja, bukan kebagian tempat itunya, tapi memang menyengaja. Apa yang mereka inginkan? Istirahat. Memang kadang kita di dalam posisi kerja, kadang-kadang kita butuh istirahat. Tapi kemudian kita melakukan kesalahan yang berikutnya gara-gara bersandar, yaitu tidur. Sebagaimana yang terlihat dari khutbah di atas mimbar. Sebagian orang memang menyengaja untuk menjadikan khutbah Jumat sebagai waktu untuk beristirahat dan tidur. Kalau seandainya ada orang bicara saja dianggap Nabi SAW untuk berbuat sia-sia, lalu bagaimana memang mendengarnya tidak mendengarkannya dengan cara tidur? Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan supaya tidak tidur. Kata Nabi SAW, jika kalian merasa mengantuk pada saat khutbah sedang berlangsung, hendaklah kalian geser tempat duduk. Bagi yang mengantuk disuruh Nabi untuk geser ke kanan, ke kiri, atau sedikit ke belakang, atau maju sedikit ke depan untuk menghilangkan kantuk. Kita dapat sebagai kaum muslimin, mereka memang menyengaja datang untuk istirahat. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa ghafur. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Selain dari Allah, khutbah Jumat, salat Jumat, ini adalah ibadah yang agung, pahala yang besar bagi orang yang mengerjakannya dengan tata cara sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Sebaliknya, bila kita mengikuti prosesi sholat Jumat sebagai rutinitas dan kita tidak memperhatikan tentang adab-adabnya, maka kadang-kadang kita hadir badannya saja, pahala dapat tapi sedikit saja. Makanya Nabi SAW mengatakan ada orang datang sholat, sebagian dari mereka pulang membawa full pahala, ada yang membawa pulang hanya setengah pahala, ada yang membawa seperempatnya, ada yang membawa seperdelapan, ada yang pulang tanpa pahala. Buat apa kita capek-capek ngumpul di sini sholat Jumat kalau kemudian kita dapat hanya nol saja? Jawabannya kita berjalan dengan kita dulu menyempatkan waktu di saat kita bekerja untuk beribadah dengan bekerja dan sholat Jumat untuk mencari pahala yang penuh. Di antara yang bisa menghilangkan pahalanya adalah sengaja tidak sholat Jumat pada tidak ada wudhu. Beda kalau orang sakit wudhu tidak mandi. Dan ini bisa disiasati bagi orang bekerja dengan cara mandi baru berangkat kerja. Tata caranya seperti mandi dulu, kemudian berusaha untuk bersikat gigi atau menggunakan dan memakai wangi-wangian, dan lebih bagus kalau di masjid disediakan. Kemudian tidak terlambat datang ke masjid. Targetnya adalah khotib di atas mimbar untuk mengucapkan salam, dia sudah duduk. Itu paling lambat. Masih dapat pahala seperti sedekah dengan kebun yang kelima tadi. Adapun sudah khutbah berlangsung,
kemudian baru datang, maka pahalanya dikurangi. Kesalahan yang lain yang juga mengurangi adalah tidak mau menempati soft yang terdepan pada datang lebih awal, memainkan sesuatu yang membuat hilang konsentrasi, seperti memainkan sajadah, memainkan karpet, memainkan handphone, atau sebagai orang yang mengorek-orek punggung kaki dan kulit-kulit kaki. Kemudian bicara pada saat khutbah sedang berlangsung, kemudian bersandar dan akhirnya tertidur dan sengaja tidak mendengarkan khutbah. Ini antara yang bisa mengurangi. Jawaban yang kedua, saya tambahkan pada khutbah yang kedua, di antara kesalahan yang lain adalah jualan pada saat Jumatan berlangsung. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila sudah disuruh untuk mengerjakan sholat Jumat, maka segera kamu yang Allah dan tinggalkan jual beli. Sehingga sampai-sampai para ulama mereka ada yang berkata bahwa siapa yang melakukan jual beli padahal dia harusnya sholat Jumat, maka jual beli mereka batil. Berbeda dengan orang yang tidak punya kewajiban sholat Jumat seperti perempuan, mereka boleh jualan saat hari Jumat karena perempuan tidak wajib untuk jualan. Laki-laki yang wajib Jumatan, maka haram bagi mereka untuk jual. Mereka harusnya hadir Jumat. Kesalahan yang lain adalah ketika datang ke masjid langsung duduk. Yang harusnya dilakukan meskipun terlambat, meskipun khatib sudah di atas mimbar, maka saat datang terlambat itu tetap tahiyat ke masjid. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW waktu Nabi sedang khutbah Jumat, seorang laki-laki namanya Sulaim al-Ghatafani datang terlambat. Maka Nabi SAW menghentikan khutbahnya sementara lalu bicara kepada Sulaim, "Hei Sulaim, sudah sholat?" Sulaim bilang, "Belum." Maka Rasulullah mengatakan, "Bangkit lagi, sholat 2 rakaat, perpendek sholatmu." Ini menunjukkan kepada kita meskipun terlambat tetap tahiyat dulu. Yang terakhir kesalahannya adalah bukan hanya pada jemaah, karena yang mengerjakan sholat Jumat itu ada imam, ada makmum, ada khatib, ada pendengar. Maka kesalahan bisa terjadi juga pada orang yang berkhutbah. Di antara kesalahan dalam berkhutbah adalah khutbah bertele-tele, panjang lebar, kadang-kadang sudah overtime. Misalnya pada satu tempat seperti di kantor ini, mungkin orang setelah Jumatan ada yang masih mau makan, ada yang mau pergi kembali bekerja, ada meeting yang penting. Maka sudah selainnya melihat tempat, dilihat saya mulai khutbah jam berapa, berakhir jam berapa. Sebagai orang 30 menit, 40 menit belum selesai. Kadang-kadang nanti khutbah yang dibawakan terputar-putar bertele-tele, yang membuat orang kadang bosan. Kami pernah mendengar di Balikpapan ini ada satu masjid, sudah lewat jam 1 khutbah belum selesai, maka dia berteriak, "Sampai kapan? Sudah lewat jam 1, kami belum makan." Dan ini terjadi kesalahan demikian karena kesalahan khatib. Maka juga hendaknya diperhatikan oleh bagi setiap orang yang punya tugas sebagai khatib juga untuk membatasi pembicaraan mereka pada hal-hal yang tinggi, tidak terlalu berlama-lama, berputar-putar pembicaraan yang tidak jelas itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan pada khutbah ini bisa menjadi tambahan pahala buat kita semua di mulai Jumat yang akan datang. Karena dengan memperbaiki dan mengetahui kesalahan, seseorang akan bisa lebih memperbaiki amalannya, ibadahnya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan pahala yang didapatkan bisa lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak sholat kepada beliau. Allah berfirman, "Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana